Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiksa dengan NIM C250. Nah, pada video micro teaching kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis makanan ikan. Nah, di video micro teaching biologi perikanan, sebelum saya menjelaskan nih tahap-tahapan mengenai makanan ikan, tahap-tahap mengenai praktikum makanan ikan, saya akan sedikit menjelaskan nih mengenai apa sih makanan ikan tersebut. Nah, kita sama-sama tahu bahwa makanan itu penting bagi setiap makhluk hidup, apalagi ikan. Nah, makanan ikan penting untuk pertumbuhan si ikan sendiri, karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Nah, makanan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Nah, setelah kita mengetahui nih apa sih makanan ikan, apa sih makan itu, nah kita langsung nih masuk ke pembahasan mengenai analisis makanan ikan yang telah kita laksanakan tadi. Nah, untuk prosedur analisisnya yang pertama adalah kita akan menyiapkan usus dan lambung. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah melakukan pembedahan pada ikan, kita memisahkan antara usus dan lambungnya. Nah, pada praktikum ini kita gunakan kembali sampel itu. Pertama kita siapkan sampel usus dan usus dan lambung si ikan. Nah, setelah kita keluarkan ikan kemarin di botol jar ya. Nah, setelah itu kita keluarkan, kita taruh di cawan petri. Nah, setelah kita taruh di cawan petri, kita pisahkan nih antara si lambung dan ususnya. Jadi dengan cara bisa kita potong dengan gunting. Nah, setelah kita pisahkan, kita lakukan penimbangan nih. Nah, penimbangannya itu ada dua. Yang pertama adalah kita menimbang hanya si lambungnya saja. Terus yang kedua adalah kita menimbang lambung dan usus. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita lakukan penimbangan, kita catat nih berapa bobot si lambung dan bobot lambung dan usus. Kita catat di sheet data. Nah, setelah kita timbang, lalu kita keluarkan isi dari lambung dan usus tersebut. Nah, di lambung itu kan terdapat nih sisa-sisa makanan dari si ikan. Nah, kita keluarkan dari lambung, pertama kita gunting, lalu kita burai menggunakan spatula. Begitu juga dengan usus, itu dikerok seperti itu. Nah, setelah kita keluarkan isi makanan yang ada di dalam lambung dan usus ikan, lalu kita timbang kembali nih isi dari lambung dan usus tersebut. Nah, kita timbang nih berapa, itu dicampur ya antara isi dari si usus dan isi dari si lambung. Nah, kita timbang di timbangan digital. Nah, setelah kita timbang, kita encerkan menggunakan Aquades. Nah, guna diencerkan ini agar nanti ketika kita pengamatan di mikroskop, ketika kita mengambil menggunakan pipet tetes itu lebih mudah. Kalau tidak diencerkan itu kan berupa padatan, tidak susah gitu untuk diamatinya. Nah, kita tambahkan Aquades ke cawan petrinya, terus diencerkan, kita aduk-aduk supaya semuanya terurai gitu. Usahakan tidak ada yang menggumpal gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan sebanyak 3 ulangan. Jadi ada 3 preparat. Nah, tiap-tiap preparat itu mewakili 1 ulangan. Nah, setiap ulangan itu akan dilakukan 5 lapang pandang. Jadi satu preparat itu ada 5 lapang pandang. Berarti totalnya ada 15 lapang pandang seperti itu, teman-teman. Nah, kita lakukan sebanyak 3 kali ulangan, dan tiap ulangan itu dilakukan 5 lapang pandang. Nah, setelah kita amati di mikroskop tiap-tiap ulangan dan tiap-tiap lapang pandang, lalu kita dokumentasikan nih. Jadi misalnya di ulangan 1 lapang pandang 1 ketemu nih misalnya ada crustacea. Nah, kita foto, kita dokumentasi. Terus di ulangan 1 lapang pandang 2 ketemu moluska, nah, atau plankton. Nah, kita dokumentasiin sampai di ulangan 3 lapangan pandang 5 seperti itu. Jadi tiap ulangan, tiap lapangan pandang itu kita dokumentasikan. Nah, setelah kita dokumentasikan, barulah kita bisa mengidentifikasi dari apa sih yang terdapat di dalam lambung dan usus si ikan itu.
entah itu krustase atau moluska atau plankton atau bentos, zoobentos, makrobentos. Kita dari situ, dari dokumentasi itu yang akan kita identifikasi. Nah itu cara identifikasinya kita lihat dari hasil foto yang sudah kita dokumentasikan tadi. Jadi kita lihat nih di lapang pandang 1 itu ada apa aja. Nah nanti data-data itu akan kita masukkan ke sheet data. Nah selain itu kita juga akan menghitung jumlah dari setiap lapang pandang. Misalnya di lapang pandang 1 krustase itu ada 1, terus ada moluska 1. Nah itu kita tulis krustase 1, moluska 1, seperti itu teman-teman. Nah setelah itu kita masukin ke sheet data, udah deh kelar praktikumnya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sampai di sana aja sih untuk praktikum analisis makanan ikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Sampai jumpa di praktikum biologi perikanan selanjutnya. Dadah.